Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mas Peci Gol. Babak 16 besar Piala Asia sudah selesai dan kini saatnya menyongsong babak 8 besar atau perempat final Piala Asia 2023 ya. Dan kita akan sedikit review tim-tim mana yang memastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share serta komen ya. Tim mana nih yang menurut kalian akan mampu lolos lebih jauh di gelaran Piala Asia ini ya. Oke, kita mulai dari pertandingan pertama yaitu Indonesia saat melawan Australia yang berkesudahan dengan skor 4-0 untuk kemenangan Australia. Dan di situ Indonesia memang di situ secara permainan lebih baik ya, lebih baik dari Australia, tapi secara efektivitas memang Australia dominan ya. Jadi beberapa peluang tercipta dan langsung jadi gol. Kalau Indonesia beberapa peluang beberapa kali mengancam gawang Australia tapi belum mampu mencetak gol. Jadi sayang sekali Indonesia harus dikalahkan oleh Australia dengan skor yang cukup telak ya. 2 gol di awal itu kesalahan dari pemain, pembacaan scanning play pemain dan juga deflect dari Erkan Bakot ya. Kemudian tapi secara permainan memang sangat bagus di babak pertama, walaupun di babak kedua sedikit membosankan ya. Tapi inilah Australia melaju ke babak perempat final Piala Asia dan nanti akan ditantang oleh Korea Selatan. Oke, selanjutnya kejutan dari Tajikistan yang menang melawan Uni Emirat Arab dengan adu penalti skor 5-3 ya. Setelah sebelumnya 120 menit bermain hasilnya 1-1, kemudian dilanjutkan dengan drama adu penalti dan dimenangkan oleh Tajikistan. Dan ini kembali mereka mencetak sejarah setelah sebelumnya baru debutan sebagai tim debutan di Piala Asia lolos ke babak 16 besar, kini tim debutan lolos ke babak 8 besar. Selamat kepada Tajikistan membuat sejarah baru untuk negaranya ya. Kemudian secara mengejutkan Irak harus takluk dari Yordania. Diwarnai dengan kartu merah kontroversi striker mereka Ayman Hussein yang melakukan selebrasi yang dianggap provokatif kepada supporter maupun pemain Yordania. Tapi secara permainan memang Yordania menunjukkan kualitasnya ya, bahwa dia menjadi salah satu ancaman di tim-tim besar Asia. Dia akan menjadi salah satu ancaman di tim Asia ya. Dan Yordania bermain sangat baik dalam pertahanan, kemudian dalam serangan balik terutama ya. Apalagi setelah Irak kehilangan strikernya, mereka seperti kocar-kacir, tidak walaupun beberapa kali berusaha untuk menembus pertahanan Yordania, tapi sampai akhir laga tetap Yordania yang menang dengan skor 2-3, dan itu terjadi di injury time 2 gol setelah sebelumnya yaitu Irak unggul 2-1 melalui Ayman Hussein. Kemudian Qatar mendapatkan perlawanan dari Palestina ya, dan lagi-lagi Akram Afif dan kapten mereka yang mencetak gol penentu dan dengan skema yang sama dari tendangan sudut. Ini luar biasa. Mereka pelatihnya mungkin sudah berkali-kali melatih skema itu ya. Jadi lawan tidak mampu mengantisipasi dengan baik skema corner dari Qatar, dan itu menjadi salah satu senjata dari Qatar. Oke, selanjutnya wakil ASEAN habis setelah Thailand tumbang di tangan Uzbekistan. Memang kelihatan sekali Uzbekistan permainannya ya, babak pertama memang mendominasi, kemudian setelah babak kedua unggul, Thailand mencoba menyerang tapi tetap di pertahanan Uzbekistan yang sangat kokoh dan tidak mampu Thailand untuk membalas ataupun membalikan keadaannya, sehingga Thailand harus pulang menyusul Malaysia, Vietnam, dan Indonesia sebagai tim terakhir ASEAN yang berlaga di babak 16 besar. Selanjutnya Arab Saudi hampir saja menang melawan Korea Selatan. Kalau
Korea Selatan tidak diselamatkan oleh gol-gol di injury time ya, oleh Kwesung. Luar biasa, pertandingan itu luar biasa sampai harus adu penalti, dan sayang sekali eksekutor Arab Saudi tidak mampu mengeksekusi semuanya dengan baik, sedangkan dari Korea Selatan sangat tenang. Mereka sangat menunjukkan kalau mereka berpengalaman, terutama di liga-liga Eropa ya. Selanjutnya Bahrain melawan Jepang, yang diprediksi sebelumnya Bahrain mungkin akan melakukan suatu kejutan, namun di pertandingan ini tidak ada kejutan dan Jepang melakukan pertandingan ini dengan sangat baik, memenangkan pertandingan ini dengan sangat kalau bisa dibilang ya mudah ya. Bahrain otomatis hanya mengandalkan counter attack, walaupun mampu mencetak gol, tapi Jepang dengan superioritasnya mampu mengatasi Bahrain dengan skor 3-1. Kemudian di pertandingan terakhir, Iran harus kesusahan untuk mengatasi Suriah. Yang saya prediksi kemarin Iran akan menang mudah lawan Suriah, ternyata Suriah memberikan perlawanan yang luar biasa. Dan kedudukan 1-1 sampai 120 menit harus kembali dilanjutkan drama adu penalti. Di babak 16 besar ini banyak sekitar ada 3 pertandingan yang harus diselesaikan dengan adu penalti. Dan Iran berhasil mengatasi perjuangan Suriah yang pertama kali masuk 16 besar dengan skor 5-3 di drama adu penalti ya. Oke, itu hasil dari babak 16 besar. Selanjutnya besok pertandingan Piala Asia perempat final. Tajikistan akan bermain melawan Yordania, kemudian Australia melawan Korea Selatan, kemudian Iran melawan Jepang, dan Qatar melawan Uzbekistan. Nanti kita akan bahas pertandingannya satu persatu ya. Dan sekian saja review babak 16 besar Piala Asia 2024, dan jangan ada caci maki, jangan ada hujatan, tetap dukung Garuda mendunia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam bola.